Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu reviewer dalam penelitian kerjasama luar negeri. Perkenalkan saya Profesor Dr. Atma Hidayati. Saya akan mempresentasikan laporan kemajuan dari riset saya yang eh, berjudul Development of Science Pedagogical Module Using Virtual Reality Based on Authentic Learning Experience atau ALA for Secondary School in Padang, Indonesia, and Selangor, Malaysia. Dalam kesempatan ini, saya berkolaborasi dengan Dr. Rafiza Abdul Razak dari Department of Educational Technology, University Malaya, dan juga saya bekerja sama dengan tim dosen dari Teknologi Pendidikan, yaitu Profesor Dr. Alan Bentry, Profesor Dr. Zel Hendrizen, dan Ibu Dra Eldani, MPD. Baik, latar belakang dari riset ini adalah bahwa pembelajaran sains itu menjadi penting baik di negara Indonesia dan Malaysia, meskipun pada hakikatnya pembelajaran sains tersebut di kedua negara itu belum berlangsung secara optimal. Nah, ini diperoleh dari peringkat PISA. Malaysia itu termasuk lebih bagus dari Indonesia ya, peringkat 38. Tetapi negara Indonesia itu berada pada tingkat 72 dari 132 negara. Yang pada intinya dari kedua negara serumpun ini, pembelajaran sains itu memang belum berkembang secara baik. Nah, salah satunya adalah bahwa belum optimalnya proses pembelajaran, terutama ditinjau dari pengaktifan siswa ya dalam konteks sebagian besar siswa itu masih eh, membelajarkan atau dibelajarkan secara konvensional dengan sedikit menggunakan media berbasis teknologi informasi, sehingga tidak banyak para siswa mendapatkan pengalaman belajar dalam pembelajarannya. Nah, kemudian belum banyak video-video yang juga dikembangkan dalam pembelajaran sains. Nah, tujuan dari riset ini adalah dibagi menjadi 2 tahun ya. Pertama pada tahun 1 kita sampai pada target pengembangan modul yang yaitu modul pedagogical science yang tentu saja dimulai dari tahapan merumuskan analisis kebutuhan, pengembangan modul, dan kemudian pengembangan konten pembelajaran AI yang berbasis virtual reality dan augmented reality. Dan kemudian direncanakan pada tahun kedua kita akan menguji validitas dan praktikalitas dari modul yang dikembangkan, mengimplementasi modul, dan insya Allah kita akan uji coba di 2 negara tersebut, dan kemudian merevisi modul sehingga akhirnya melakukan FGD pada modul final dan juga memvalidasi modul. Metode yang dirujuk dari penelitian ini adalah model pengembangan. Kita ambil dari model 4D. Tahapnya kita bagi menjadi 2 tahun berdasarkan dari fishbone yang telah terlihat. Pertama dalam konteks ada dibagi menjadi 2 tahun ya Bapak dan Ibu. Jadi 2 tahun, kemudian kita lanjutkan dan hasil penelitian yang telah diperoleh pada tahun 1, bahwa kita telah memperoleh hasil analisis kebutuhan dan tentu saja terkait dengan pengumpulan data dan permasalahan. Kenapa pentingnya pengembangan modul pedagogical science ini, dan kita juga mengidentifikasi komponen-komponen modul pedagogi yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran ALE, dan kemudian kita mulai mengembangkan modulnya yang terdiri dari berbagai macam komponen, dan stressing kita adalah uh, komponen dari modul tersebut mengintegrasikan augmented reality yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk pengembangan penelitian ini. Kemudian pada tahap desain, kita sudah melakukan desain prototipe dan desain virtual reality. Berikutnya kita lanjutkan hasil analisis awal, itu ada karakteristik responden, Bapak dan Ibu. Jadi kita meneliti terkait dengan kepentingan atau misalnya user dari pengguna modul ini, dan kemudian kita meneliti juga apa sih fitur-fitur yang tersedia dan dapat dimanfaatkan atau akan dikembangkan dari modul
pedagogical science yang tentu saja akan digunakan untuk peningkatan uh, critical thinking ya, kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian hasil pengukuran bahwa sebagian besar ya modul tersebut ya kita kembangkan berbasis web, ada dilakukan analisis jalur yang pada intinya adalah bahwa eh, kemudahan penggunaan modul, kemudian eh, aktivitas modul yang dapat dipilih, dan kemudian performan atau aktivitas tas-tas analisis yang digunakan pada modul itu berbanding eh, apa ya signifikan dengan hasilnya bahwa modul-modul tersebut memang perlu dikembangkan ya dengan memperhatikan tiga hal tadi ya, yaitu adalah kemudahan, kemudian adanya uh, kemudahan dari penyeleksian tugas-tugas yang ada dalam modul, jadi siswa itu dapat memilih tugas-tugas pengembangan yang akan dilakukannya, dan kemudian bagaimana performan dari modul ya. Nah, itu nanti akan menjadi target kita atau sasaran awal kita dari analisis kebutuhan pengembangan modul. Nah, kemudian kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, setelah didapatkan hal tersebut, maka dilakukan analisis prototipe awal modul yang terdiri dari kita bagi komponen modul ya, ada judul, kemudian ada referensi, kemudian ada identifikasi KD, aspek materi, dan juga kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penyusulan modul dan format e-modul dalam bentuk e-modul ya. Jadi rencanakan e-modul ini nanti dapat diakses melalui Android. Dan kemudian ini juga kita kembangkan prototipe dari IR, itu kita sudah buat ya augmented reality-nya yang secara terpisah dan nanti akan kita integrasikan ke dalam modul. Ini kira-kira bagian dari modul ajar yang akan kita kembangkan kepada Ibu. Nah, ini masih dalam tahap penyempurnaan sampai di akhir riset yang ada di tahun 1. Adapun luaran yang berhasil kami buat sampai saat ini adalah bahwa sudah ada uh, draft artikel ya, yang judulnya adalah Factor Contributing Elementary School Teacher Adoption of Science Pedagogical Module for Increased Interaction and Student Competence. Nah, ini telah mengikutkan ya sejumlah peserta riset ya dan juga 2 orang mahasiswa yang menjadi anggota riset. Selanjutnya ini sudah memasukkan peneliti dari luar negeri yaitu Ibu Rafiza Abdul Razak dari University Malaya. Dan saat ini paper ini telah kami coba submit melalui LP2M ya dalam selected paper ya, kita masih menunggu hasil dari selected paper yang dibuat atau misalnya hasil seleksi dari pihak LPPN, dan mudah-mudahan ini bisa diterima, dan kalaupun misalnya ada direvisi kita akan merevisi sesuai dengan saran dari reviewer. Baik, demikian dari presentasi yang kami eh, coba buat ya untuk pelaporan kemajuan di tahap 1 ini. Mudah-mudahan eh, dapat diterima kritik dan masukan untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut ke depan akan kita terima demi kesempurnaan. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.